سيدنا محمد واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احرزنا وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من ذكر iman yang di Allah Subhanahu wa taala hadir di sini tengah-tengah kita Haji Sanusi Hafizahullah taala wa ra'ah, hadir Ustaz Abdul Ghani Imam Rawatib kita, para jamaah sekalian, Bapak Haji Suratna yang hari ini beliau ada di luar kota. Kita doakan semoga Allah pelihara, Allah jaga, dan juga keluarganya Allah beri keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita berada di satu bulan yang sangat mulia. Ini bulan Muharram, ya, bulan yang merupakan sangat dimuliakan, sangat dihormati. Tidak ada yang namanya berbagai macam perperangan, tidak ada lagi yang berbagai macam pertikaian. Tidak, namanya bulan Muharram. Beruntung sekali ketika kita tanggal 10 bulan Muharram kita melaksanakan yang namanya puasa sunnah. Siapa orang yang berpuasa sunnah di 10 bulan, di 10 Asyura, maka Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang. Dosa-dosa kita diampuni. Tuh. Nah, puasanya itu 2, Tasu'a dan Asyura. Kalau seandainya nggak bisa 2, satu di tanggal 10 Asyura, nanti hari berikutnya kerjain lagi, gitu. Jadi jangan satu, tapi 2. Kalau nggak sempat di atas Tasu'a, ya di Asyura. Setelah itu digandeng itu dengan hari berikutnya. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura yang lalu, maka Allah ampuni segala dosa-dosa. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa banget bulan Muharram. Bulan Muharram ini terkenal dengan namanya hijrah. Ya, tapi kalau kita melihat perkembangan dunia Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah tokoh dunia yang sangat luar biasa. Bahkan ditokohkan di dunia itu Umar bin Khattab, yang awal mulanya dia adalah pencetus pertama kali dengan adanya tahun baru Islam. Umar bin Khattab, Masya Allah, orangnya sederhana, orangnya tawadu, tentaranya orang-orang duafa, orang-orang miskin. Tapi orang Yahudi ketika rumahnya digusur, keberadaannya itu dia lapor sama Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz nggak bisa, aku ke presidennya aja dah langsung. Siapa tuh? Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Lapor. Kata orang Yahudi, lapor. Apa yang kamu lapor? Pak, numpang tanya, di mana rumahnya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin? Oh, kata dia begitu. Bagaimana orangnya, Pak? Orangnya sederhana, tentaranya orang-orang duafa dan orang-orang miskin, fakir miskin dan sebagainya. Benar, Pak? Benar. Sekarang ada di mana, Pak? Ada di depan kamu. Masya Allah, ada di depan muka ini. Ada di depan muka ini. Kalau kata orang Betawi, muka ini. Masya Allah. Benar, Pak? Benar. Lapor, Pak. Ada apa yang mau lapor? Rumah aneh digusur. Rumah aneh digusur. Aneh nggak mau rumah aneh digusur. Engkau punya yang namanya tuh gubernur. Masya Allah, luar biasa. Oh baik, kalau begitu dah. Ambil tuh kertas. Tulis dah tuh kertas tuh. Sama Sayyidina Umar bin Khattab.
Mas Amirul Mukminin. Udah inti jadi gubernur jangan petantang petenteng ya. Mentang-mentang dia orang Yahudi, mentang-mentang dia orang Islam, inti berlaku adil ya. Waduh, begitu tuh suratnya tuh. Masya Allah. Lah, ini gubernur nggak fair begitu ya. Kayak ngomong presiden. Yang ngomong presiden. Kalau udah yang ngomong presiden, apa juga diikutin samina wa ta'na. Tuh, baik dah kalau begitu. Masya Allah. Pulang tuh orang Yahudi tadi. Ketika dia pulang, apa yang terjadi? Ya Allah, beginilah pemimpin Islam yang sangat mulia, yang sangat dihormati. Jangankan begitu, laut tunduk sama Sayyidina Umar bin Khattab. Laut tunduk, laut takut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Masa di Mesir kejadian. Air inti itu, ini banyak manfaatnya buat orang-orang Islam. Tuh, masya Allah luar biasa ini untuk kelahiran, untuk pertanian segala macam. Kenapa ente jadi dangkal begini? Kenapa ente jadi surut begini? Kirim surat. Tuh, ajudan, tolong lemparin ini surat aneh ke laut tadi, ke sungai tadi. Lempar tuh, blok aja. Jangan macam-macam ente ya. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah ketika dilemparin, ya dengan kertas Sayyidina Umar bin Khattab langsung meluap. Masya Allah, langsung meluap itu air. Tadinya kering, surut segala malam, meluap segala macam. Kenapa? Dia menghormati siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ada pemimpin kayak model begitu? Ada mobil kayak begitu? Ya Allah, luar biasa. Masya Allah. Enak banget kalau kita dapat kayak gitu. Masya Allah. Ya Bang Muharram sangat luar biasa kalau kita kisahin. Ini 10 menit aja. Mudah-mudahan membawa nuansa keilmuan kita. Jangan sampai kita jumut hal-hal seperti itu. Karena kita hidup di dunia untuk bekal di akhirat. Allah nggak mungkin cipta ini dunia ya tanpa kita nanti akan dibangkit ketika di akhirat. Jadi perlu nggak dunia? Perlu. Untuk apa? Ibadah. Tuh, lihat perkembangannya luar biasa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Tanqihul Qaul. Kelanjutan daripada kitab Tanqihul Qaul ini adalah wa nadruka ilal wajil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaq biha bisabilillah wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihu wahidun mutawarriqun asaddu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahil warwa. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Di dalam kitab Tanqihul Qaul Imam An-Nalbantani wa nadruka ilal wajil alim, memandang orang alim, memandang para ulama, memandang para kiai kita, ya, masya Allah, pandangannya tuh kiai kita yang bisa nyejukin hati kita, yang bisa bikin hati kita tenang, yang bisa hati kita tentrem, wajahnya bersinar, bercahaya-cahaya. Memandang itu orang alim, ulama-ulama kita itu khairun laka min alfi farasin, itu lebih baik dari kamu 1000 kamu untuk mensedekahkan kuda. Tuh sedekah lebih hebat. Memandang ulama-ulama, kiai-kiai kita yang betul-betul dia punya kesejukan pada wajahnya. Kadang-kadang ada orang yang lagi stres, galau, banyak tuh diduduk di majlis taklim, dimandang tuh dia punya guru, sejuk banget, luar biasa pandangannya itu. Sampai-sampai Al-Habib Ali, dia punya guru namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf.
Al-Habib Abdurrahman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf udah wafat. Muridnya Habib Ali. Ketika Habib Ali ingin memperoleh foto, orangnya udah meninggal, orangnya udah nggak ada, orangnya udah wafat. Tapi dia pengen tuh Habib Ali foto gurunya tuh dipengen diperbesar, diperbanyak. Masya Allah, diperbesar, diperbanyak, dia pengen taruh tuh di rumahnya. Nah, karena zaman dulu susah kita untuk memperbanyak itu foto, akhirnya dia pergi ke rumah orang Konghucu. Yang waktu itu masih ada orang Konghucu, sampai sekarang juga masih ada. Apa yang terjadi itu? Oh, aneh mau memperbanyak ini foto Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini aneh punya guru. Begitu. Masya Allah. Berapa? Buat deh 3. Buat 3. Itu orang Konghucu emang di warungnya, tokonya itu terpampang tuh, yang namanya dia punya Tuhan pakai tongkat, pakai jenggot. Tuh. Masya Allah. Terpampang kelihatan di orang Konghucu. Tapi ketika dia buka itu fotonya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ya Allah, orangnya udah meninggal, orangnya udah wafat, segala macam. Dia pandang tuh fotonya tuh Habib Abdul Qadir, Masya Allah, dia merasa kesejukan pada hati. Kapan kau jadinya? 3 hari dah ane jadi itu foto. Masya Allah, 3 hari dah. Inti kemarin lagi wali. Baik dah kalau begitu. Datang 3 hari jadi. Apa kata Habib Ali? Beb, ini foto siapa, Beb? Oh, ini foto ane punya guru, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ya Allah, Beb, Masya Allah, wajahnya, orangnya masih ada, Beb. Udah wafat, udah meninggal. Ane ngelihat, ane ciumin, ane pengen ganti, Beb. Tuh, yang katanya ada Tuhannya di atas, ane pengen taruh, ane pengen ganti. Dengan foto beliau nih. Ini siapa nih, Beb nih? Begitu sejuk banget dilihat nih, begitu enak banget ngeliat. Kalau dia mandang aneh rasa nyaman, tentrem, adem, ayem, kayak nggak ada masalah, Beb. Kayak nggak ada beban di hati aneh tuh, kayak nggak diuper-uper sama dunia. Tapi aneh ngeliat ini foto cakep banget, bikin hati aneh sejuk, bikin hati tentrem, tenang banget deh, Beb. Siapa, Beb, ini orang? Apakah ini Rasulullah, Nabi Muhammad? Begitu ngomongnya. Apa ini Nabi Muhammad, Beb? Bukan. Ini bukan Nabi Muhammad. Ini bukan fotonya Nabi Muhammad, bukan. Ini cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Cucunya, Beb, aneh minta atau? Aneh minta atau? Boleh nggak kalau aneh minta atau? Boleh. Nih yang 2 aneh buatin tidak. Terus aneh gratisin dah tuh. Tapi aneh minta 1. Aneh bakal pajang di atas rumah aneh itu. Setelah itu aneh ganti, aneh copot. Itu yang ada di atas tuh, tempat rumah di tokonya itu. Aneh copotin, aneh pengen pajang dia nih. Masya Allah, baru wajahnya lo lihat. Orang yang udah wafat, orang yang udah meninggal bisa dakwah tuh. Orang yang udah nggak ada bisa dakwah tuh. Buktinya itu engkau tadi, Konghucu tadi masuk Islam. Anda pengen ikutin, Beb, ajarannya. Anda pengen masuk Islam, Beb. Anda mandang beliau, hati Anda sejuk, hati Anda tenteram, segala macam. Masya Allah, kewalian Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dengan mandang fotonya doang, udah orang bisa tuh bikin masuk Islam.
Masya Allah, luar biasa. Begitulah kalau kita memandang wajah-wajah orang alim. Saya memandang Ki Haji Sahal Mahfudz ketika dia masih hidup. Masya Allah, dia punya wajah bagaikan kapas, kelihatannya enak banget. Sampai saya cium dia punya tangannya bolak-balik bagaikan kapas. Ya Allah, orang yang tiap hari megang kitab, orang yang sekali mengajarkan daripada ilmu, saya cium tuh dia. Masya Allah. Al-Habib Husain kan 100 meninggal dunia. Ketika aneh datang ke sana, aneh cium dia punya jidatnya. Orang beruntun ngantri untuk mencium jidatnya. Tahadus bidima, aneh dapat mencium di jidatnya. Masya Allah. Kalau beliau kayak gitu, apakah kita nanti nggak bersama dengan beliau? Kalau kita cinta, Masya Allah. Seorang murid kepada seorang gurunya, ketika ini seorang ustazah, ada muridnya cinta banget sama tuh ustazahnya. Ya Allah, sampai kemana-mana diikutin. Dia redo, dia senang keberadaannya. Ya Allah, itu dia punya magam sampai sekarang enggak dimakan sama belatu. Masya Allah, luar biasa. Allah jaga, Allah pelihara. Baru begitu doang. Dia takjiman sama punya guru, dia takjiman sama guru punya kiai. Masya Allah, enggak ngapa-ngapain, cuma duduk doang. Dia dengerin kiainya lagi ngajar, dia perhatiin kiainya lagi ngajar. Masya Allah. Kenapa? Saking dia mandangnya luar biasa. Ketika dia menyampaikan enak banget, nggak bikin resah orang. Yazid Al-Bustami seorang ulama besar, punya murid. Setiap langkahnya itu Abu Yazid Al-Bustami, itu muridnya contohin. Dia kalau gurunya pakai imamah, dia pakai imamah. Dia pakai jubah kebesaran luar biasa tuh, kayak orang alim dan itu murid. Masya Allah, nih dia betul-betul khidmat kepada gurunya. Masya Allah. Udah begitu, apa yang terjadi? Suatu saat itu muridnya meninggal dunia. Suatu saat itu muridnya meninggal. Maka ketika meninggal dunia aja, sampai ditanya sama malaikat Munkar wa Nakir, apa jawab dia? Rabbuka Abu Yazid Al-Bustami, man nabiyuka Abu Yazid Al-Bustami. Masya Allah. Kenapa? Dia taat, dia patuh, dia punya guru sama ulama. Kalau model murid kayak begitu sama gurunya, keberadaannya tuh, ya Allah, udah malaikat inti jangan tanya lagi dah, dia gurunya Abu Yazid Al-Bustami, wali min auliya. Kira-kira kita bisa nggak begitu? Wah, Haji Sanusi punya guru si Mamat, tanya sama malaikat tuh muridnya, dia ngomong kayak begitu. Yang ada kita dikemplang, yang ada kita digebukin, betul? Tuh, makomnya beda, makomnya gak sama. Tuh. Nah kita baru megang wajah, mandang wajahnya doang, belum nanti dapat ilmunya, belum nanti dapat dia hikmahnya dari ilmu yang disampaikan. Masya Allah, luar biasa. Dan kita amalin tuh model kayak begitu keberadaannya. Apa yang terjadi? Kita kecipratan keberkahan dari guru kita. Apa yang diajar, apa yang diajar. Jadi kita harus betul-betul cinta kepada guru-guru kita, mu'alim. Masya Allah, jangan sampai ada rasa di hati kita yang namanya sifat-sifat yang kalau kita ingin saya punya guru di pesantren sampai saat ini
bongkar dia punya kuburan, itu jasa. Masya Allah, luar biasa. Wassalamuka alal alim khairul laka min ibadati alfi sanatin. Mengucapkan salam kepada orang yang alim lebih baik daripada ibadahnya 1000 tahun. 1000 tahun. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Begitu doang tuh. Lebih baik daripada inti sholat sebanyak 1000 kali setahun. Masya Allah, kayak apa itu? Model ini borok-borok kita sholat sunnah sampai 1000 tahun. Borok-borok kita sholat 1000 tahun. Pernah ngerasain sholat 1000 tahun? Ayo dah kalau nggak ngempor. Tuh, ya, masya Allah. Begitu tuh. Hanya mandang apa? Assalamualaikum. Nyapa sama kita punya guru. Salam kita punya guru. Tuh, lebih baik daripada kita sholat 1000. Kayak apa? Masya Allah. Kehebatan kemuliaan kita punya guru yang alim, yang waro, ya, masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam faqihu wahidun mutawarriun asadu ala syaitani min alfi abidin mustahidin jahil wara'a. Seorang yang faqih, yang alim, lagi pula waro. Tuh, seorang alim yang faqih dan juga waro. Keahlian daripada keilmuannya sangat luar biasa. Faqih, udah faqih, waro lagi. Masya Allah, luar biasa. Asadu ala sayatin min alfi abidin mustahidin. Itu setan merasa keberatan tuh. Yang selalu kita itu, masya Allah, jangankan kita mau ngapain itu setan. Lagi sholat aja kadang-kadang kita suka diganggu tuh. Emang udah janji dia sama Allah, hidupkan aku sampai hari kiamat. Jangan matikan aku dulu sampai hari kiamat. Emang udah melupakan itu setan betul-betul musuh kita. Dalam ibadah apapun, ya Allah, rasanya berat banget. Mau ngaji berat banget tuh. Makanya kata Rasulullah SAW, man taraka li talibil ilmi, siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu, dia enggak ngaji, ya, dia enggak ngaji deh tuh keberadaannya. Masya Allah, berat banget dia ngaji. Ninggalin dia pengajian, nggak ngaji di talibil ilmi untuk menuntut ilmu. Khaufan, karena takut. Dia takut miskin. Ntar kalau saya menuntut ilmu jadi miskin. Ntar kalau saya menuntut ilmu, bisnis saya nggak unggul nih. Ya, ada yang begitu. Ada yang begitu. Ini kalau saya menuntut ilmu, bisa-bisa saya bangkrut nih. Tuh. Ini kalau saya nuntut ilmu nih, ya Allah, ini bisnis dikira-kira meledak nih. Kalau saya hadir nanti saya nggak dapat nih, takut miskin. Fajarahullahu faqroh, maka orang itu akan Allah tambahkan dia punya kefakiran, kemiskinannya. Masya Allah, gara-gara nggak mau nuntut. Tuh, ya, padahal ketika kita dari rumah aja itu malaikat udah ngedoain kita. Udah minta ampun tuh malaikat tuh orang yang datang. Emang lama? Enggak lama, sebentar. Tuh, ya, udah minta ampun tuh malaikat kepada kita tuh. Dan Allah berikan dia punya kemudahan rezekinya dan juga keberadaan yang hadir di sini. Allah berikan panjang umur. Dia tinggalin tuh karena takut miskin, takut nanti segala macam dia nggak dapetin tuh keberadaannya, dunianya, rezekinya hilang diambil orang.
maka Allah akan tambah lagi dia punya kemiskinan dan kefakiran. Masya Allah. Alhamdulillah tahadus binikmah di sini. Ada pengajian, setelah ini banyak yang hadir. Tuh berarti kita cinta sama ilmu. Coba seandainya kalau nggak ada ilmu, kira-kira bisa nggak kita sholat? Nggak bakal. Yang ada cemplang-cemplung kita sholat. Yang ada cemplang-cemplung yang ada. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Siapa yang mengasih ilmu itu? Kita punya mu'alim, kita punya kiai, kita punya guru, para habaib kita yang ngajarin kita. Tuh. Nah dari situ baru kita ngerti. Ada seorang perempuan, awalnya dia ngelihat Islam kok begitu ya. Anda lihat ibadahnya kok rukuk, sujud, tak diri lagi, tak rukuk lagi, tak sujud lagi. Ini kira-kira apaan sih yang disembah sama dia? Begitu ngomong. Ini kira-kira apa yang disembah sama dia nih? Dia ngapain tuh begitu tuh? Tuh, ini orang yang belum tahu, belum ngerti nih. Masya Allah. Ternyata diperhatiin, nggak timbang diri doang. Ada bacaannya. Tuh. Dipretelin atau peratus tuh bacaan apa dia. Masya Allah, kagum, salut segala macam. Oh, ternyata dia diri, dia ruku, dia sujud segala macam. Ada yang dibaca. Ente jangan lihat johirnya doang. Tapi kalau ente lihat dalam keberadaannya, yang ente baca, jangankan dosa kita gini, digebek sama Allah, ditipek tuh. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfahni, warjubni, wahdini, wa'afini, warfu'anni. Tuh, baru tertarik dah kalau begitu modelnya. Ya, cakep banget tuh Islam. Ilmu itu bagus banget, luar biasanya. Ya kalau begitu aneh mau masuk Islam dah. Benar dia masuk Islam, perempuan masuk Islam. Masya Allah. Tuh hidayah Allah. Lihat orang nungging aja dalam ruku keberanian masuk Islam. Berkat apa itu? Ada ilmu, transfer ilmu yang sangat. Tapi ridho, ikhlas, bukan karena materi, bukan karena yang lain-lain. Begitu. Nanti ketika dia dikubur, apa yang dilihat, ya Allah tuh kuburannya luas banget, lega banget tuh. Model sekarang nih, maaf, ada orang yang percaya rukun Islam cuma 3, Pak Haji Sanusi. Masya Allah, zaman sekarang ada orang yang masih percaya itu rukun Islam hanya 3. Pertama syahadat, kedua apa itu puasa, ketiga zakat. Nah ini nggak sholat kagak. Masya Allah, apa yang begitu kita perlu ikutin. Datang ke rumah saya tanpa diundang. Tetap, assalamualaikum Pak Ustadz, di sini ada kegiatan taklim nih. Datang ke rumah saya. Ya Allah, kita dianggap kagak media. Coba kalau seandainya kita nggak ada bekal sama guru kita, kiai kita, mualim kita, para habib kita, pengaruh kita kena tuh. Udah itu diiming-imingin lagi. Masya Allah, diiming-imingin lagi tuh. Ini ada nih model kayak begitu tuh. Dia hanya 3 doang dia tuh ngakuin syahadat, dia puasa, sama zakat, sholat, kagak. Allahu Akbar. Berarti dia tidak mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ta'ata maksiatin, janganlah kamu taat kepada orang yang ninggalin sholat itu maksiat namanya. Orang yang ninggalin sholat maksiat tuh. Udah tahu Rasulullah ngerjain, kenapa inti nggak ngerjain? Kalau inti nggak bisa, ada gurunya. Tak harus bediwa di sini banyak banget gurunya. Alhamdulillah berkah ini. Bener-bener ini berkah banget.
nuansa keilmuan bertambah. Tuh kan, ilmu kita itu tambah mantep lagi keberadaannya. Masya Allah, apa yang menjadi hajat kita gampang aja. Belum zikirnya. Nanti kita ketemu dalam kitab ini nih, zikirnya nih. Tuh. Kita perlu sedekah sama diri kita. Tuh. Bukan hanya materinya doang, tapi zikir juga penting sama kita. Kita ini masih kotor nih bahasanya. Kenapa? Ngelihat dari johirnya memang benar kita mandi tiap hari. Kan begitu, dari johir. Tapi ketika kita menyedekahkan diri kita itu dengan sedekah kita apa? Zikir. Kenapa kita susah banget melangkahnya sholat berat? Kita masih berat, masih kotor. Langkah pengajian berat banget. Masya Allah tuh setan, 17 setan ada di pundak kita. Susah banget melangkahnya. Padahal mah deket. Tuh, kenapa? Karena kita masih kotor. Kenapa kita enggak zikir? Bagaimana sedekahnya? Sedekah dengan diri kita, dengan kita banyak berzikir. Agar Allah berikan kemudahan tadi itu. Yang tadinya enggak getol ibadah, jadi getol ibadah. Yang tadinya dia enggak ngaji, jadi ngaji. Tuh, berubah udah. Kenapa? Karena Allah kasih gampang dia punya dirinya. Kenapa? Karena dia udah zikir kepada Allah. Dari mana itu kita tahu? Dari guru kita, dari kitab-kitab yang dikaji oleh guru-guru kita, mu'alim-mu'alim kita, kiai kita, para habaib kita. Ya Allah, benar ya sah. Ternyata manfaatnya luar biasa. Aneh ente banget ibadah. Kenapa rezeki kita seret banget, susah banget. Tambahin lagi zikir. La ilaha illallah jangan dilupain. Nanti ketemu dalam kitab ini nih. Kita kupas udah tuntas nih. Kalau kata mu'alim, kalau kita setengah-setengah ngaji, ya Allah, nanti buntu nih. Bener apa kagak, dari mana? Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia berada di tempat dia punya sujud itu, sampai setan ngebisikin. Sampai setan ngebisikin. Syekh Abdul Qadir dia pulang apa salah? Wali. Buat harapan kita dah. Tapi ketika dia dibilang katanya itu bangun bisikan, inti udah dijamin masuk surga. Oh enggak, coba kalau kata begitu, kagak mau sholat lagi kita. Betul. Udah dijamin. Udah dijamin ngomong begitu. Siapa yang ngomong? Tuh, dia lagi hajar aja udah dia punya sorbannya hancur tuh. Ya, andai kata kita nggak zikir, andai kata kita nggak nuntut ilmu, andai kita nggak ibadah meninggalkan dosa begitu aja tuh, yang ada setan yang masuk ke kita. Betul. Tuh, gampang banget nyeleweng ini tuh. Buatlah yang baru-baru, ngaku. Jadi malaikat, ngaku jadi malaikat. Yang jadi Jibril, ngaku jadi Jibril. Yang ngaku jadi Nabi, ngaku jadi Nabi. Banyak gak tuh? Di Indonesia, pasaran. Tuh, pasaran. Enggak yang aneh-aneh diikutin aja udah, jaminan surga. Ada lagi nih, khatibnya perempuan. Aduh, ketemu lagi model begini nih. Khatib Jumat perempuan. Masya Allah, imamnya perempuan, lakinya di makmum. Siapa yang ngajar begini? Kita mau ikutin model kayak begini nih. Masa imamnya seorang perempuan, makmumnya laki-laki? Tuh. Kenapa? Karena dia dibutakan nama Allah, karena dia nggak mau menuntut ilmu. Tapi kalau dia menuntut ilmu, nggak begitu caranya. Fakulun man bikur ilmin la ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Enggak bakal disesatin. Tuh, pasti yang model gini kan ditolong sama Allah mentah-mentah. Itu siapa gurunya? Mu'alimnya siapa? Kiainya siapa? Kalau seandainya kayak begitu, itu ngikutin siapa? Tuh, ya. Masya Allah, makanya kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Masya Allah berikan kita hidayah taufik bisa melangkahkan kita ke sini. Alhamdulillah. Masya Allah.
Kalau aneh lihat seperti ini kadang-kadang kita itu diajarin sama mu'alim orang yang udah dulu sudah punya kiai, sekarang udah nggak ketemu lagi, rindu kita kan. Saya punya guru Abu Abdurrahman ini udah nggak ada. Dari kecil saya di Kiai Hadi Khair Afandi, Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hajam, Kiai Haji Syekhul Hamsi, Kiai Tauhir Ori. Walaupun saya pernah ngaji sama beliau, Masya Allah, Alhamdulillah bisa lihat wajah-wajah dia, bisa ngeliat mandang dia waktu masih hidup. Ngalamin saya ngaji sama beliau. Apa Kiai Nur Ali Bekasi, Ustaz Abdul Ghani itu di samping saya masih katakanlah kelas berapa SMP itu. Saya ngaji di Asafiyah, dia di Asafiyah, Bali Matraman. Ya, sampai ya Allah, ulama besar Kiai Nur Ali saya sampai. Sekarang coba ada enggak? Enggak ada. Kiai gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat afiat. Jangan bosan-bosan gitu. Sampai sekarang saya juga masih di MUI. Saya punya guru Kiai Sopan, Kiai Sopan Nojong. Aduh, jangan sampai sekarang. Ya mudah-mudahan berkah buat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik.